Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, wajah dan penampilan 10 golongan pelaku maksiat di padang mahsyar. Wajah dan penampilan 10 golongan pelaku maksiat di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat yang sangat luas, di mana seluruh manusia dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan dari kubur atau tempat lain yang Allah kehendaki untuk diadili satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ditimbang semua amalnya dan dihisab. Syed Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sabilul Iddikar wal I'tibar di mahsyar ini, sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, terdapat 10 golongan pelaku maksiat dengan wajah dan penampilan mereka masing-masing sesuai dengan jenis kemaksiatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia, sebagai berikut. Pertama, ada yang diserupakan wajahnya seperti monyet. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Ada yang diserupakan seperti babi. Yang serupa babi adalah orang yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Ketiga, ada yang tubuhnya terbalik, kakinya di atas, dan diseret muka mereka, yang tertelungkup kepalanya ke bawah, kakinya di atas adalah kaum pemakan riba. Keempat, ada yang buta tersungkur. Yang dalam keadaan buta adalah mereka yang bertindak zalim dalam pemerintahan. Kelima, ada yang bisu tuli dan tidak berakal. Yang bisu tuli ialah orang yang suka ujub atau bangga dan sombong dengan amalannya. Keenam, ada yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada. Dari mulut mereka mengalir nanah laksana air liur berbau busuk, dan semua orang merasa jijik kepadanya. Yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri seperti ini adalah para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Ketujuh, ada yang disalib di atas palang-palang api. Yang tersalib di atas palang-palang api adalah orang yang suka menfitnah orang lain kepada penguasa. Kedelapan, orang yang terpotong kaki dan tangannya. Yang terpotong tangan dan kakinya adalah orang yang selalu mengganggu tetangganya. Kesembilan, ada orang yang lebih busuk baunya dari bangkai. Yang baunya lebih busuk daripada bangkai adalah orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya, bergelimang dalam dosa, syahwat, dan menolak menunaikan hak Allah dalam harta kekayaannya. Kesepuluh, ada yang memakai baju-baju panjang terbuat dari timah meleleh. Mereka adalah orang yang selalu takabur, suka bermegah, dan memuji dirinya sendiri. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaku kemaksiatan di dunia, kemaksiatan itu merugikan orang lain atau hanya merugikan dirinya sendiri, akan ditampakkan oleh Allah dan di akhirat dengan wajah atau rupa binatang dan penampilan yang mengerikan. Kemaksiatan yang merugikan orang lain misalnya adalah menfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, pejabat yang menzalimi rakyatnya, ulama dan hakim yang tidak jujur dan konsekuen, dan para pengganggu tetangga. Sedangkan kemaksiatan yang cenderung merugikan diri sendiri adalah membanggakan
dan menyombongkan amal sendiri, mengumbar nafsu syahwat dan duniawi, suka angkuh, sombong, dan membanggakan diri. Golongan orang yang diusir dan yang dinaungi Allah. Wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mempercayai datangnya hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa kehancuran alam semesta beserta isinya, yang menjadi pertanda bahwa kehidupan di dunia telah berakhir. Setelah kehidupan di dunia berakhir, manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melewati tahapan perhitungan amal. Pada tahapan ini, manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut Padang Mahsyar. Padang Mahsyar digambarkan sebagai tanah lapang yang luas dan panas, di mana tidak ada satupun tempat berteduh. Bahkan, dalam beberapa riwayat menyatakan, jarak antara matahari dengan kepala manusia sangatlah dekat. Meski tidak ada tempat berteduh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan wujud kasih sayangnya terhadap hambanya yang akan masuk ke dalam golongan terpilih. Kategori golongan terpilih dibagi menjadi dua, yaitu golongan yang diusir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan manusia yang diusir Allah. Ada beberapa golongan manusia yang diusir Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di padang mahsyar. 1. Orang bakhil. Perbuatan yang selama ini sulit dihilangkan dari diri manusia adalah sifat kikir atau pelit. Sifat kikir dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sifat kikir menjadi perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Hal itu juga telah tertulis di dalam sebuah hadis yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'ab dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Al-Haris, dari Abu Kasir, dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau bersabda, jauhilah sifat pelit, karena sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah sifat pelit. Mereka diperintahkan untuk bersifat bakhil, maka mereka pun bersifat bakhil. Dan mereka diperintahkan untuk memutuskan hubungan kekerabatan, maka mereka pun memutuskan hubungan kekerabatan. Dan mereka diperintahkan untuk berbuat dosa, maka mereka pun berbuat dosa. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Pedagang yang berdusta. Tidak seharusnya seorang hamba membiasakan bersumpah dengan tujuan untuk melariskan barang dagangannya, apalagi sampai harus berdusta. Sebagaimana pedagang terkadang tidak mampu menahan diri untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah. Bahkan sepanjang waktu ia terus mengatakan, demi Allah, aku hanya mengambil keuntungan sekian, aku membelinya sekian, atau barang ini ditawarkan sekian. Sebaiknya mereka menahan dan mencegah dari hal-hal seperti itu. Berdusta merupakan perbuatan yang dilarang dalam jual beli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, pada masa Rasulullah SAW ada seorang lelaki yang janjinya tidak bisa dipegang, sementara ia adalah seorang pedagang. Keluarganya kemudian mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, cegahlah dia. Lalu Nabi Muhammad SAW memanggil orang itu dan melarangnya dari perbuatannya tersebut. Tetapi ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak bisa menahan dari jual beli. Nabi SAW bersabda, apabila kamu berjual beli, maka katakanlah apa adanya dan jangan menipu. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya.
Mengungkit pemberian adalah perkara yang membatalkan amal. Hendaknya seorang muslim bertakwa kepada Allah dan tidak mengungkit kembali kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikanlah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Adapun golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 7 kategori golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berkumpul di padang mahsyar, yakni 1. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang menghakimi manusia secara adil dan tidak mengikuti hawa nafsu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Had ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." 2. Hidup untuk ibadah. Golongan yang kedua adalah manusia yang hidup untuk beribadah kepada Allah. Allah telah memberikan rahmat kepadanya sejak kecil untuk selalu beramal soleh. Manusia yang masuk ke dalam golongan ini menyukai perbuatan amal soleh dan memiliki rasa benci terhadap amal buruk. Allah juga telah menjauhkan dari perbuatan sia-sia yang hanya demi kesenangan belaka. Allah memuji golongan yang penuh berkah ini melalui firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 13. "Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk." 3. Hatinya terpaut dengan masjid. Golongan ketiga adalah lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid yang merupakan rumah Allah. Barang siapa yang memasukinya, berarti ia telah bertamu kepada Allah. Tidak ada hati yang lebih baik dan tidak ada jiwa yang lebih senang dari seorang laki-laki yang bertamu ke hadapan Allah. Mereka sebenarnya layak disebut sebagai orang yang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18 yang artinya, "Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." 4. 2 orang yang mencintai Allah akan dipertemukan. Golongan keempat adalah 2 orang yang kelak akan dipertemukan di padang mahsyar karena sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ikatan keimanan yang paling kuat adalah rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 54 mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikaplah lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya.
dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. 5. Lelaki yang mampu menolak diajak maksiat. Golongan yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya dan cantik. Lalu ia mampu menolaknya dengan berkata, "Aku takut kepada Allah." Hal ini telah tertulis dalam firman Allah, surat An-Naziat ayat 40 hingga 41 yang artinya, "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." 6. Menyembunyikan tangan ketika bersedekah. Golongan selanjutnya adalah golongan orang yang bersedekah namun mampu menyembunyikannya. Bahkan tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu jauh lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." 7. Berzikir sendirian hingga menangis. Golongan terakhir adalah seorang yang berzikir kepada Allah dengan cara mengasingkan diri sendiri, hingga tidak terasa kedua matanya basah karena menangis. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Karenanya, dan hanya kepada Tuhan-Nya lah mereka bertawakal." Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi, kisah-kisah Nabi, dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.